Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman konsumsi pangan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap angka kecukupan gizi. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Nurul Ma'rifah, yang kedua Niken Ayu, yang ketiga Siti Sakinah, dan yang terakhir adalah Fitri Anggraini. Next. Selanjutnya, definisi keanekaragaman menurut Kemkes RI adalah aneka kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, air, serta beraneka-ragaman dalam setiap kelompok pangan. Nah, pangan ini yang beraneka ragam merupakan persyaratan penting untuk menghasilkan pola pangan yang bermutu dan gizi seimbang. Nah, ini adalah salah satu data kelompok pangan yang dihasilkan menurut wilayah. Nah, di situ bisa dilihat wilayahnya dan angka tahunnya yang keberapa. Next. Nah, selanjutnya tuh ada pola konsumsi pangan. Nah, pola konsumsi pangan itu adalah susunan makanan yang mencakupi jenis, jumlah bahan makanannya rata-rata per orang per hari yang umumnya dikonsumsi atau dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Nah, konsumsi pangan berperan sebagai salah satu faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya berfungsi menyediakan energi bagi tubuh, menghasilkan proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh, serta pertumbuhan. Yang selanjutnya itu angka kecukupan gizi AKD angka kecukupan gizi AKG merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Adapun kegunaan dari angka kecukupan gizi meliputi yang pertama, menilai kecukupan gizi pada seseorang, yang kedua, merencanakan pemberian makanan, dan yang ketiga, merencanakan penyediaan pangan. Berikut masalah keanekaragaman konsumsi pangan terhadap angka kecukupan gizi. Yang pertama itu ada masalah penganekaragaman pangan selama ini nampaknya menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan secara baik. Hal ini terkait dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversifikasi pangan sebagai potensi produksi, budaya, pengetahuan, atau ketidaktahuan kaitan pangan dengan aspek kesehatan, dan faktor kemiskinan atau daya beli aneka ragam pangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada bab 7 Pasal 46 mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka pemerintah antara lain menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal dengan cara meningkatkan keanekaragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi yang seimbang. Selanjutnya, ada permasalahan utama diversifikasi pangan adalah tidak seimbangan antara pola konsumsi pangan dengan penyediaan produksi atau ketersediaan pangan di masyarakat. Ketidakseimbangannya menyebabkan belum tercapainya konsumsi penduduk sesuai dengan standar ideal konsumsi pangan. Selanjutnya, apabila pangan yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan gizi dalam suatu negara, maka tidak adanya masalah gizi. Sebaiknya, apabila konsumsi pangan yang lebih atau kurang, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas, maka dapat memicu terjadinya masalah gizi, yaitu masalah gizi lebih ataupun masalah gizi kurang.
Selanjutnya adalah grafik dari presentasi status gizi balita Indonesia dari setiap tahun 2013, 2018, dan 2019. Next. Selanjutnya ada upaya permasalahan terhadap gizi di Indonesia, yaitu yang pertama, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Yang kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.